suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda kitab suciku pura, tempat suciku nyepi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan pada Pan Setia Barong dimanapun saat ini sedang berada. Pagi hari ini kita akan ngopi dengan Ibu Niketut, ya benar? Oh, Nimade, salah lagi ya. Ibu Nimade Suwarjani, dan ini satu lagi baru ada ketemu. Namanya siapa? Nama lengkapnya? Ya. Putu Inesa Anggreni. Putu Ayu Nesa Anggreni. Nesa Anggreni, Putu Ayu Nesa Anggreni. Om Swastiastu, Ibu berdua dari Pratama Widyalaya Saraswati Singaraja. Ya. Ini yang kedua kalinya Saraswati datang ya. Kalau yang dulu ada Pak Olas yang datang ke sini, kali ini generasi mudanya. Selamat datang di sini. Semoga apa yang sebentar kita sampaikan itu bermanfaat buat umat kita semuanya. Yang pertama saya tanya dulu pada Ibu Suwarjani ya. Ibu, kok Ibu milih jadi guru TK sih? Gimana ya Pak? Kalau guru TK itu karena mungkin apa ya, panggilan hati kali ya. Saya lebih suka ke dunia anak-anak. Oh gitu. Iya. Jadi sepertinya kalau dengan anak itu apa ya, hati itu lebih gimana ya, lebih lapang, lebih terbuka, lebih nyaman dengan dunia anak-anak saya gitu. Tapi apa namanya sudah merupakan panggilan jiwa ya. Ya, berarti masuknya ke apa namanya TK, kemudian ke Pratama Widyalaya kan setara TK di Hindu ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana ke apa namanya sekolah yang bernuansa Hindu dengan sekolah umum gitu ya? Kalau sekolah kita itu apa ya, sekolah kita kan nuansa Hindu, jadi sekolah Widyalaya itu setara dengan sekolah umum. Sekolah umum yang mencirikan pendidikan agama Hindu, lebih menanamkan pada moral dan etika apa namanya, supaya anak-anak tuh lebih menanamkan apa namanya, lebih berkarakter, iya, lebih berkarakter Hindu itu ya. Nah, wah, kayaknya sih kalau kita perhatikan TK di mana-mana sama, tapi karakter yang dibina itu adalah karakter sesuai dengan lokal, di sini adalah karakter Hindu gitu. Lokal pada umumnya. Iya gitu. Iya. Sebab kita kadang yang paling sering susah membedakan beradat dengan beragama gitu ya. Tapi kalau kita melaksanakan beragama, kadang-kadang masyarakat tidak menerima. Loh, di desa saya begini loh. Padahal adat itu kan perbedaan. Jangan kalau kita lihat desa saya di Bakti Seraga, Bu ya, itu dari barat Galiran, kemudian Serayut, Pistu dengan Bangkang, itu ada perbedaan gitu. Itu yang apa jaraknya cuma semeter gitu kan. Itu bisa. Tapi kalau beragama rasanya di mana-mana bisa disamakan ya gitu. Ibu, bagaikan pertama ada enggak masalah untuk pembinaan karakter sesuai agama ketika masuk ke sekolah itu, terutama untuk anak-anak kita kan yang anak-anak sangat masih usia dini itu ya, usia dini gitu. Karena kalau anak-anak usia dini itu ya untuk penanaman karakter tuh kita masih lebih bisa Pak, lebih apa ya, kalau bilang lebih gampang kita membina karena dia dari nol sekali, dari kertas putih kan. Kita masih bisa membina, mendidik. Jadi kita menanamkan nilai moral-moral itu dari usia dini itu lebih bagus Pak. Contohnya ya menanam pembiasaan dengan Trisandil. Oh, gitu ya. Salah satunya pembiasaan Trisandil. Jadi ketika datang ke sekolah, anak-anak untuk memulai kegiatan belajar, mereka diajarkan Trisandil dulu. Terus pada istirahat makan juga ada doa makan, doa beragama Hindu juga, doa Hindu. Iya, itu pasti kan form doa ya maksudkan. Ya, doanya dengan juga kegiatan pulang. Jadi dengan pembiasaan itu kan otomatis anak-anak sudah tahu menanam nilai-nilai karakter tuh dengan nilai-nilai agama, diambil dari doa dulu. Nanti kebiasaan itu kan bisa diterapkan untuk kegiatan sehari-hari, nilai-nilai agama. Nanti kita tanamkan lagi lebih jauh dengan praktek-praktek keagamaan yang lain. Iya, kita kan berharap apa yang ada di sekolah itu diberikan di rumah, kalau bisa digedok tularkan di rumahnya kan. Itu luar biasa sebenarnya. Tujuan akademik bukan apa itu, tujuan konstitusi ya.
Ya, kalau dulu namanya tujuan konstitusi dulu kalau apa namanya kurikulum lama, sekarang tuh kurikulumnya Merdeka saya belum ngerti deh. Ya, karena ketika Merdeka mulai dicanangkan saya udah akan pamit gitu masalahnya. Iya itu. Pak, Ibu sebenarnya sih kalau saya perhatikan dari sekian widyalaya yang ada di Buleleng ya. Dan Buleleng itu rata-rata yang pengelolanya orang muda. Ya, selain widyalaya itu masih muda, tapi rata-rata yang pengelolanya orang muda itu ya. Itu luar biasa itu sebenarnya kan. Itu. Ada berapa orang tenaga di Ibu di sekolah Ibu? Kami guru pengajarnya berempat, kepala sekolah satu, berlima gitu. Berlima. Ada TU-nya? TU-nya ada. Oh, gitu. Itu Saraswati yang di depan SMP 6 berarti ya? Iya betul. Sebentar sebelum lanjut saya tanya ini, adik cantik ya? Gimana? Siapa tadi Nesa ya? Iya, Nesa. Emang dari PAUD? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kok bisa nyelonong ke PAUD? Ada lowongan katanya di TK gitu, lowongan Saraswati ya. kerjanya Coba itu. masuk, diterima sama Pak Madenya. Oh gitu. Ya. Terus ketika sebelum masuk pasti sudah punya persiapan apa untuk, karena ini anak-anak setelah TK loh. Kan beda dengan kalau mereka ketika PKL mungkin ke SMP, ke SMA berbeda kan. Kalau SMA malah kalau ada calon guru yang cantik-cantik ini anak SMA lebih gini kan. Iya kan? Asal jangan membuli kan begitu. Ada persiapan khusus untuk masuk ke TK. Persiapan sih Widyalaya itu Pratama Widyalaya ya. nggak terlalu ada, soalnya kan mencoba aja hal baru gitu, pengalaman baru. Mencoba hal baru. Iya. Terus ada masalah? Masalah pasti ada, Ya, karena kan artian basicnya nggak pendidikan. Oh gitu ya. Basic nggak pendidikan. Rasanya kalau kita di rumah ya, semua orang kan guru di kita kan. Apa itu yang pertama ya guru Rupake, ya. Kedua guru pengajian, itu dua ini yang dulu utamakan. Ya, walaupun nanti berikutnya kita tidak pernah lepas dari guru CC kan. Kalau guru swadaya mungkin susah sekali guru di SMS juga susah kan gitu kan. Ya, kita komunikasi dengan guru swadaya kan hanya dengan doa. Ya kan, dan perbuatan gitu. Berarti selama ini bisa Ibu mengelola masalah? Berusaha sih sama konsultasi sama ibu Iyalah pasti yang senior. kan, itu kerja tim kan di sekolah itu Iya. kerja tim bukan kerja perorangan ya. Iya, masih menelaah juga gimana kalau di lapangan sama anak-anak itu menghadapinya gimana gitu. Banyak belajar juga sebenarnya. Ya kita harus banyak belajar. Iya. Ya, apa istilahnya long life education itu ya. Saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya Torres nggak ngerti cuma. Kita saling sharing aja Pak. Iya. Karena kan kita pun yang dianggap mereka senior belum tentu juga kita lebih tahu dari mereka. Mereka yang lebih muda kan kalau dibandingkan diikutkan zaman gitu teknologi, mereka lebih tahu dari kita barangkali ya. Jadi kita saling sharing aja Pak, berbagi pengalaman. Ya, pasti kan bagaimanapun kita harus komunikasi dengan tim, saling sharing. Terus komunikasi ibu lembaga dalam di Saraswati ya, Pratama Widyalaya Saraswati dengan masyarakat bagaimana? Apa dukungan masyarakat, bagaimana cara ibu menyampaikan kepada masyarakat, itu yang saya maksudkan. Sehingga siswa bagaimana gitu. Berapa punya siswa sekarang? Kita sekarang jumlah siswa semua 30. Sebenarnya 32. Ya. Yang 2 itu izin, ada yang sakit ibunya jadi dioperasi dulu selama 1 semester. Yang satu juga pindah Pak karena kejauhan kondisi. Kita kebetulan jauh-jauh juga Pak. Iya. Ya, ada dari Penarukan, ada dari Panji, Maron. Jauh-jauh murid kita, mungkin karena kita ya sebelum masa PPDB itu kita kan juga pakai medsos Pak. Iya. Juga dengan pendekatan dengan orang tua yang sebelum-sebelumnya barangkali mungkin dari mulut ke mulut juga Pak ya. Ya mungkin dari sistem kita di sekolah kali Pak, sistem pengajaran kita mendidik anak seperti apa. Mungkin ada orang tua yang tertarik walaupun jauh dia berusaha ya. Tapi kan medsos terus jalan kan? Terus Pak, Iya. tiap kegiatan tiap tampilkan. Saya belum berteman barangkali dengan ibu di medsos ada FB-nya, Pak. ya. Ya itu FB-nya dah ada. di medsos saya belum gitu. Karena
apapun ya sekarang itu digunakan medsos sebanyak-banyaknya, apa tuh LinkedIn, apa itu Thread, kemudian X ya Twitter, kemudian juga IG, apalagi itu Likee ya, yang paling jarang digunakan di Indonesia itu Likee, itu TikToknya Malaysia kalau nggak salah, apa Singapura itu ya, gitu ya. TikTok gitu ya, itu harus kita gunakan karena namanya mensosialisasikan yang baru menurut masyarakat gitu kan. Yang tahu tentang Widyalaya ini apalagi baru keluarnya 2024 ini kan, dari awal dulu kan masih Pasraman kan, nah, gitu. Sekarang menjadi Widyalaya itu ya, harus kita sosialisasikan. Makanya Ibu punya tim mensosialisasikan ke masyarakat. Kita melalui medsos saja. Medsos saja, Ya, tidak kepada masyarakat. medsos itu kan terbuka luas. Sebentar dulu, hendak ke masyarakat, pokoknya di lingkungan Ibu di apa di Banjar Tegal punya. Iya, Banjar Banjar Tegal di Banjar Tegal memberikan kepada mungkin ada pertemuan Banjar, pertemuan lingkungan, itu Sementara ini belum, Pak. Biasanya nanti kita apa mula sing jodoh, apa mula sing sarah, jani beli lakar ngalah, beli tu silakan nyerah, beli lakukan ini untuk kebaikan. Semuanya telah Tiang berikan, semuanya telah Tiang korbankan. Yening entut singidang, nisinin pikana ayam. Semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, jani adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan, malah-malahang jebeli mejalan. Semuanya telah beli lakukan, Semuanya telah Tiang korbankan. yening entutu singidang, Nisinin pikana ayam. semoga ini menjadi perpisahan terindah. Sabar, sabar, jani adi bebasnya lanang hidup, bebas ngale penggantin beli. Sabar, sabar, nangi ingetang diolas ingetan, malah-malahang jebeli mejalan. Adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel, adi sing dadi nyesel. Buin
Adi sing dadi nyesel. Uwe mani Adi sing dadi nyesel. Beli sing dadi nyesel Adi sing dadi nyesel. Duwe mani
ngopi pagi bersama Pratama Widyalaya Saraswati Singaraja. Leong Sinatra tadi ya dalam lagunya yang mekenyem katanya. Adik sayang ada kamu, kalau pas kamu tidak ada itu gimana, kalau kamu ada gimana. Itu sih masa para muda pacaran ya. Saya udah lewat ini. Ya bagaimana Ibu berdua ini ya dari Pratama Widyalaya ini Saraswati. Waduh biar enggak salah tuh. Saya selalu ngomong salah ini tentang Ibu. Kalau tadi kan Ibu sudah bagaimana permasalahan di kelas, di sekolah sudah. Ada enggak rencana untuk ke depan untuk sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat agar sekolah Ibu, sekolah saya, sekolah kita ya, itu sekolah kita itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena sekali lagi ini kan baru itu ya. Nah itu. Punya enggak? Itu. Silakan. Untuk rencana kedepannya ya mungkin kami akan sosialisasikan ke desa-desa barangkali dengan adanya ya mungkin kita harus komunikasi dulu barangkali dengan perangkat desa ya. Iyalah, apa permisi? Permisi numpang. Iya. Jadi mungkin kita akan komunikasikan dulu. Nanti setelah itu pada saat ada kegiatan di desa mungkin bisa di sana kita ikut dilibatkan untuk mensosialisasikan adanya sekolah-sekolah kita yang berbasis diselipkan Hindu. lah kan gitu ya. Iya. Oh gitu. Sekolah kita. Di sana kan di setiap desa kita di Bali khususnya di dekat-dekat kita itu kan yang terdiri atas mungkin desa adat atau desa pakraman istilahnya ya. Itu ada kegiatan-kegiatan. Nah itu rasanya efektif sekali tuh Bu. Gitu ya. Semoga bisa Pak kedepannya rencananya akan seperti itu. Semoga bisa diterima masyarakat Pak. Pasti Untuk bisa. Kita jalan pelan-pelan tapi pasti Pak. Pasti Ya, bisa kan? Pelan-pelan tapi pasti. Semoga kita kedepannya Widyalaya ini bisa berkembang lebih baik. Iya, kalau sekarang kita baru masih masih tertidur suruh duduk dulu, ketika duduk bisa berdiri. Nah, ketika bisa berdiri melangkahkan apakah itu langkah tegak atau langkah biasa. Kan di sana kuncinya di kita berproses itu. 2024 loh baru nih. Iya, baru sekali kan. Tapi sudah berapa angkatan keberapa sekarang? Ini Saraswati? sudah tahun ke-5, tahun 2025 nanti tahun ke-6. Tahun ke-6, itu kan dari kemarin dari Pasraman ya. Pasraman ya. Tapi itu yang langsung melebur ke Widyalaya. Widyalaya. Gitu. Saya malah tidak tahu kalau Saraswati itu udah tahun-tahun lama itu ya. Tahun 2019 kami berdiri Pak. Iya. Widyalaya. Dan tidak pernah bisa ini komunikasi untuk mengundang itu susah. Dan sekarang setelah resmi ini malah gampang sekali datang setiap hari Minggu itu kan lebih enak ya komunikasi itu ya. Astungkara nanti bulan depan belum Ibu kan ya. Kalau mungkin dengan tenaga yang lain biar apa? Gantian ya Pak. Bukan masalah gantian, saya kenal lebih banyak itu mah. Oh gitu ya. Kita juga giliran dari sama-sama Iya. bagaimana. Iya, gitu Bisa kan. saling sharing lah kita ya Pak ya. Gitu. Bagaimana Bu Nesa? Ada rencana untuk bagaimana sosialisasi efektifnya? Ada? Kalau dari saya menyambung ke ibunya kan Iya. masalah perangkat desa itu. Tentu kan ada peran Karang Taruna atau pemuda-pemudi dari desanya langsung. Iya. Karena kan kalau dari generasi muda itu memang lebih gampang untuk menyampaikan terkait dengan masalah pendidikan seperti ini. Terutama juga pemuda-pemuda yang memang berasal dari pendidikan Hindu gitu misalnya. Gitu. Kan kalau di desa tuh sekarang ada pakis, apa lagi istilahnya? Saya nggak ngerti itu ya. Ada pakis itu kan. Ibu-ibu tuh punya itu kan. Pakis tuh paiketan keramu istri. Namanya aja beda, padahal ya dari dulu sudah itu keramu istri sudah ada itu ya. Apa itu sarati kan? Itu dari dulu sudah ada, cuman sekarang diberikan nama aja. Kadang-kadang itu yang permasalahkan masyarakat. Nama apa sih artinya nama? Kan maksudnya untuk membedakan apa ibu bisa masukkan ke paikatan pemangku, paguyuban ya, pemangku itu menceritakan pada mungkin pemangku dadi ke dadi-dadinya kan begitu. Atau mungkin melalui dan wacana misalnya, karena kan itu setahu saya biasanya itu di Pura Jagannatha di Buleleng khususnya itu setiap purnama tilam itu biasanya ada dan wacana. Mungkin di lain waktu atau dapat kesempatan bisa menyampaikan dan wacana terkait khususnya pendidikan, apalagi terkait dengan Pratama gitu Widyalaya.
karena kalau secara khusus Dharma Wacana ke pendidikan itu sih belum gini ya, tidak terlalu baik ya. Tapi kan Dharma Wacana tentang ajaran Dharma dulu, dan Iya, Dharma itu kan maksudnya. ada pendidikannya Iya. kan. Nah itu. Ibu Nesa tuh bisa masuk bukan hanya ke Jagannath. Yodalan di pura di setiap keraman tuh kan ada. Kalau di wilayah Ibu Banjar Tegal ya? Banjar Tegal Ibu? Saya bukan Enggak, dari- kenapa si wilayah sekolah di Banjar Tegal? sekolahnya ya, Banjar wilayahnya Tegal. Banjar Tegal. Banjar Tegal kan kita ada di sana, ada pura desa, ada pura pemayur, ada pura apalagi banyak sekali ada pura. Nah ketika itu kesempatan buat ibu buat sekolah Widyalaya itu untuk mensosialisasikan gitu kan. Sebenarnya kalau dipikirkan seperti itu di atas meja seperti ini, itu pertemuannya gampang kan. Nah prakteknya aja nanti. prakteknya ya. Iya, tidak terlalu susah rasanya, masyarakat kita pasti menerima itu. Ya, pasti itu. Nah, tergantung kita itu ya. Itu. Sebagai pembanding saya memberikan itu di Blitar ya, ada sebuah pura yang namanya Pura Luhur Tirta Mandaragiri. Apalagi kelanjutannya gitu ya. Itu ada seorang pegawai negeri, guru agama yang dari pertama menerima sertifikasi tunjangan sertifikasi di tahun 2009 sampai pensiun 2021 itu digunakan untuk membangun pura. Itu pura. Karena di Blitar umat kita di daerah sudut sana memang banyak gitu. Dan sana ada situs itu. Itu semangatnya di luar Bali. Semangat kita di Bali, gotong royong kita tinggi. Nah ini gotong royong inilah, Ibu mungkin ada kesempatan untuk masuk gotong royong bagaimana membangun Widyalaya itu untuk bukan ikut membangun dengan materi, tapi membangun dengan Membangun komunikasi gitu. Iya, nah itu. berjalan.
Iya, itu tadi ya, sekedar bincang dulu ya dari Ibu Suwarjani dengan Bu Nesa dari Pratama Widyalaya Saraswati Singaraja ya. Pada kiat yang akan disampaikan dengan Dharma Wacana. Ya, ini sebenarnya kemajuan sebenarnya Bu. Kemajuan karena sampai saat ini lembaga kita untuk Dharma Wacana, kalau itu terrealisasi ya, lembaga kita untuk Dharma Wacana jujur saja itu kita kurang. Di kampung, di desa itu yang memberikan Dharma Wacana biasanya adalah klien berdesa adat, kemudian ada tokoh agama di desa masing-masing. Nah kalau dari Ibu dengan SDM yang dari keagamaan itu kemajuan, itu kan kemajuan luar biasa pada kita karena pembinaan umat dari dulu kita kurangnya adalah di Dharma Wacana dibanding dengan lain gitu kan. Jadi kayak itu yang dari staf buku turun yang juara Jombang di Jombang itu kan siapa namanya? Nitya. Oh, Nitya itu kan gitu. Kalau luar Bali ya kita melihat, saya pernah ketemu di di Puragung Blambangan 5 tahun lalu, anak kecil yang berdharma wacana luar biasa. Di kita di Bali kalau anak kecil ngomong tidak ada yang perhatiin itu yang masih kita itu, makanya ya kalau Unesa bisa masuk, teman-teman yang lain mengajak teman-teman yang lain, ada apa itu dari Tamatan Setah, ada STKIP, dari UNHI, dan tidak harus sih yang tamat dari agama kan, dibandingkan dengan dari agama lain. Mereka tidak tamatan agama mampu untuk memberikan materi gitu kan, tapi kita itu gitu. Itu kemajuan itu Bu ya, Astungkara ke depan itu ya itu. Baik Ibu, mungkin ini yang berikutnya saya tanya ya Ibu, dalam pelaksanaan Pratama Widyalaya ya, itu kan pengelolaannya manajemen di kepala sekolah, ya pasti itu. Karena itu Ibu adalah sekolah swasta di Ibu, masih ada pembayaran? Maksudnya? Apa siswa untuk menyumbang pembayaran berapa untuk ada? Kalau kita berikan hanya bulanan aja Pak. Ya itu dah maksudnya ya, bulanan. Bulanan ada. Ada. Iya. Kan ada dana dari gini, mungkin itu urusannya kepala. Ya, Bukan urusan Ibu ya. Iya. Betul bukan urusan Ibu. Iya. Berarti mereka orang tua masih bayar kan? Tidak gratis kan? Sudah tidak seperti sekolahnya Pak Trika yang kubu tambahan itu kan gratis itu. SMK itu yang Widyalaya ya, utama Widyalaya, WK Widyalaya itu gratis itu kan Pak Trika Adi anak itu ya, itu Adiana. Kalau Pak Purnomo kan yang di Mujro tuh sekolahnya Pak Purnomo ya, tapi saya belum ketemu Pak Purnomo sampai besok rasanya ada kesempatan itu. Iya udah undang belum sempat itu ya. Ya, mungkin belum ada karma baik untuk bertemu beliau itu ya. Gitu ya. Berarti dalam setiap kegiatan yang Ibu lakukan, bagaimana penyampaian Ibu kepada masyarakat pada hasil belajar lain-lain itu, ada pertemuan orang tua dengan ini? Kalau kita pertemuan orang tua itu di 3 bulan sekali kita semester, Iya, pada saat raportan Pak. Raportan. Berarti kan ya udah 3 bulan sekali itu sudah gini kan, apa disampaikan hasil belajarnya hasil kan. belajar triwulan pertama. Terus di semesterannya juga hasil raport. Jadi mereka anak-anak itu di TK kan ada hasil belajarnya. Yeah. Itu biasanya kalau saya kumpulkan, saat saya bagikan ke orang tua sambil dijelaskan hasilnya ini seperti ini. Jadi orang tua itu lihat dari awal itu kan tahu perkembangan anaknya sudah sampai di mana. Gitu. Kan pasti ada perubahan ya Pak. Biasanya begitu. Nanti kalau memang ada apa yang ingin disampaikan orang tua, kita bisa langsung komunikasi di saat itu. Oh gitu. Pokoknya kalau ada permasalahan siswa, anggaplah sesuatu mungkin kan suatu anak-anak itu biasa. Kalau anak-anak pokoknya bermain mungkin terlalu keras dengan temannya, ada jatuh, terluka, tindakan pertama Ibu apa? Kalau saya sih anak-anak itu kan, karena namanya anak-anak, kalau dibilang anak-anak itu biasa, kalau bagi saya tidak Pak.
Kalau kita bilang biasa berarti kan itu menjadikan pembiasaan. Iya, saja. betul itu. Jadi kalau namanya anak-anak mungkin dia perilakunya itu kan berubah-ubah setiap hari. Jadi selama kita masih bisa mengikuti, mungkin hari ini dia berbuat agak keras sama temannya, mungkin bisa kita kasih tahu dulu sebelum kita tidak lanjut ke orang tua. Tapi ada satu anak yang memang agak kurang Pak, jadi mungkin nakalnya dibilang nakal, kalau orang lain bilang dia nakal. Tapi bagi kita anak-anak usia itu mungkin ingin tahunya tinggi. Jadi itu dianggap luar biasa karena melebihi dari yang lain, dianggap nakal. Kita kan tidak boleh menganggap itu nakal. Jadi itu tiang tampung dulu. Setelah lebih dari 3 kali, baru tiang komunikasikan dengan orang tua. Kita minta cara bagaimana dia di rumah seperti apa. Kita di sini juga biar bisa kita nyambung untuk menanganinya seperti apa. Pada anak agar menjadi lebih baik, gitu maksud saya. Oh ya. Nah ya, ada itu. Mungkin ceritanya kalau di Bali kita menemukan ada cerita Kedistinil atau Nitya Tantri. Itu cerita itu yang mengarahkan etika anak-anak kita sehingga pikirannya terpengaruh seperti itu. Gitu, kan. Tapi kalau kita cerita karena kalau cerita anak-anak Bali itu kurang Pak. Jadi kita pakai cerita umum, cerita rakyat. Boleh, cerita boleh, rakyat pada umumnya. boleh, Kayak boleh. cerita ayam dengan anjing bentuk dongeng itu kan. Bagaimana perilaku perbuatan yang baik dengan yang kurang baik. Itu bisa setiap ini memang kita ceritakan Pak. Jadi ketika akan pulang sekolah kita membahas dengan bertanya dengan anak-anak apa kegiatan kita hari ini. Tersampai kan? Saya pikir kalau ke sana pakai izin Pak. Bukan untuk ibu sendiri aja ke sana minta cerita Bali gampang, atau di perpustakaan di sebelahnya apa taman kota kan, Iya, itu cerita perpustakaan Bali daerah. itu. Oh iya. Terus atau ibu bisa mengundang mungkin pendongeng apa kan, siapa pada anak-anak itu. Saya sering kok undang ke sini, ada guru di SMP 3 Banjar tuh, Bu Wanda Putri Pradanti. Beliau kan pendongeng yang pakai boneka di TV itu kan. Itu bisa diundang kayak gitu. Tapi yang paling penting ya itu di Gedung Kerti ya cerita tentang etika dan lain-lain gitu. Ya mungkin apa namanya Bu Nesa bisa cerita. Enggak. Pasti bisa, pasti itu tidak ada orang tidak bisa cerita kan. Kalau bercerita perjalanan pasti bisa, ya kan? Ya, cerita kayak gitu. Ya. Baik, Puan Setia Redu Barong, itu tadi bincang kami dengan Ibu Ketut apa Nyoman Pemade. Bu Made Pak. Ibu Made Suwarjani dan Ibu Nesa, siapa namanya tadi? Kang Reni. Ibu Nesa dari Pratama Widyalaya Saraswati ya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, ada pesan Kedepannya untuk generasi muda khususnya lebih menggencarkan lagi terkait dengan bagaimana pendidikan Hindu itu penting untuk dari awal, yaitu dari anak usia dini. Iya. Diajarkan itu sangat penting. Jadi untuk khususnya generasi muda itu lebih banyak mensosialisasikan terkait dengan bagaimana caranya menumbuhkan pendidikan karakter anak melalui dari
anak usia dini yaitu Pratama Widyalaya Saraswati. Oh gitu. Khususnya. Ya, Ibu ada pesan yang lain? Ibu Arjani? Kurang lebih seperti Oh gitu ya. langkah-langkah kita ke depan, mungkin kita akan lebih gencar untuk mensosialisasikan Mm-mm. pendidikan kita yang pendidikan umum tapi berbasis atau mencirikan kehinduan. Iya. Oke lah, kalau kita lihat swasta itu pasti ada bisnisnya kan, pasti. Nah, kalau banyak siswa itu kan ada keuntungan, ada profit yang kan, itu kan. Nah itu. Oke, fans di Radio Barong, itu tadi bincang kita di ngopi pagi dengan Pratama Widyalaya Saraswati Singaraja. Dan dengan demikian berakhir sampai sini, untuk jumpa lagi pada lain kesempatan. Terima kasih Bu Suharjani dan Bu Nesa. Kita tutup pertemuan ini dengan para mesanti. Om Santi Santi.